Ya, sebentar. Saya harus kirim dulu ya tugasnya ya ke Bapak dan Ibu nih. Tugasnya. Materinya saya kirim dulu ke Bapak dan Ibu sebentar supaya Bapak dan Ibu bisa menyimak ya. Menyimak dari layar, silakan Bapak dan Ibu untuk lebih fokus ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyimak dari layarnya. Ini saya share dulu evaluasi. Oke, sudah saya share Bapak dan Ibu. Kita untuk lembar kerjanya sama, lembar kerjanya sama dengan yang di-share oleh Pak Osep ya, Bapak dan Ibu, sama dengan yang seperti di-share Pak Osep. Itu nanti gabung karena LK5 dan 6 itu terkait dalam satu form. Jadi formnya itu tidak terpisah ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin menyadur, boleh silakan misalnya saya mau pakai ini tapi mau saya pisah satu laporannya satu evaluasinya boleh silakan. Nah, baik Bapak dan Ibu saya izin share screen. Kita materinya hanya sedikit ya karena memang lebih banyak materinya tadi di audit internalnya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk evaluasinya seperti itu. Evaluasinya sebentar kok saya. Sudah ya Bapak dan Ibu sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat Bapak dan Sudah, Ibu? Bu, Sudah, sudah. Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Soalnya takutnya masih file kumpulan filenya takutnya. Oke, baik Bapak dan Ibu, di sini evaluasi tindak lanjut hasil audit internal kita berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022. Jadi Bapak dan Ibu setelah melakukan audit internal seperti yang diinfo Pak Osep tadi, ya sudah sampai, oh sudah ada plornya nih problemnya. Terus kemudian location-nya, objective evidence-nya, sudah ada reference-nya, ya. Itu sudah Bapak dan Ibu temukan, sudah Bapak dan Ibu tuliskan. Nah, nanti kita akan lanjutnya kemana? Lanjut ke, oh kita harus cari nih akar penyebabnya seperti apa, tindakan perbaikannya bagaimana, pencegahannya seperti apa, dan verifikasinya seperti apa. Ya, jadi itu yang harus dilakukan seorang auditor internal ya, Bapak dan Ibu. Dan juga auditi, karena biasanya perbaikan dilakukan oleh auditi ya. Pencegahan itu juga dilakukan oleh auditi, tapi verifikasi dilakukan oleh auditor. Ya, baik. Di sini tujuannya apa? Karena kita berbasis SKKNI, berarti peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang diperlukan untuk apa? Menyusun laporan ketidaksesuaian. Oh, tadi sudah selesai nih, saya sudah bisa nyusun laporannya nih. Saya sudah tahu nih referensinya tadi yang 5.A misalnya, atau 5.B ya. Nah, sudah sampai referensi, sudah bisa menentukan lokasinya di mana, buktinya apa ya. Nah, sekarang melakukan evaluasi tindak lanjut. Jadi Bapak dan Ibu, setelah ada temuan ini kenapa sih aku ada temuan seperti ini? Nah, itu dievaluasi. Ya, dievaluasi, dicari perbaikannya seperti apa, pencegahannya bagaimana, supaya tidak terulang nih Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti kalau Bapak dan Ibu sudah laporan tahun ini, ya, sudah clear. Ternyata pas melakukan audit internal di tahun berikutnya, loh kok temuannya sama lagi? Ya, itu berarti tidak efektif tuh Bapak dan Ibu pencegahannya ya. Perbaikannya juga tidak efektif karena kok ketemu lagi di tahun depan ya. Ini kenapa sih sebabnya seperti itu ya. Nah, kita punya referensi 5 ya Bapak dan Ibu. Ada di komitmen dan tanggung jawab, ada di bahan, PPH, produk, terus pemantauan dan evaluasi. Ya, nah Bapak dan Ibu boleh saya review dulu ya. Saya review lagi nih Bapak dan Ibu. PPH itu ada berapa Bapak dan Ibu? Kemarin sudah dijelaskan nih di SCPH oleh Ibu Aulia. PPH ada berapa Bapak dan Ibu? PPH? 5, Bu. 5. 5. Tujuh. Coba ada lagi yang Tujuh. bisa? Tujuh. 7, betul Bu. 7, apa saja Bapak dan Ibu? Penyediaan bahan, pengolahan, Penyet pengemasan, Oke. Mm-mm. penyimpanan, pendistribusian, Mm-mm. penjualan, dan penyajian. Oke, betul. 7 ya, Bapak dan Ibu. Jangan kebalik. Kemarin saya sudah kirim 4, 5, 6, 7. Nah, Bapak dan Ibu yang mau uji kompetensi harus diingat nih ya. 4, 5, 6, 7 ya.
Itu 4 apa tadi Bapak dan Ibu? Kalau 4 Simpanan. kemarin bukan. Kalau 4 itu ada untuk Tugas apa? penyelia. Tugas Tugas penyelia halal. penyelia. Betul, nyebutnya apa Bapak dan Ibu? ABC Kodam. ABC ABC Kodam. Kodam. Betul. A-nya Mengawasi PPH. mengawasi. B-nya Melakukan Perbaikan. perbaikan dan Perbaikan. Pencegahan. perbaikan dan pencegahan. Kemudian C-nya mengkoordinasikan PPH. mengkoordinasikan. D-nya mendampingi ABC Kodam. LPH. ABC koknya koordinasi. Terus mendampingi dampingi. Betul. Bisa Nih nih yang mau matikan suaranya. yang yang mau uji kompetensi nanti ketika sudah bisa nyebut ABC Kodam sama asesornya gitu ya. Nanti kata asesornya gini, apa Pak emang ABC Kodam? Nah, harus sebutkan ya Bapak dan Ibu. Harus bisa Mendampingi menerjemahkan auditor. ya, mendampingi auditor, bener Pak. Ya, yang damnya itu mendampingi ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, itu 4. Kalau 5, limanya apa Bapak dan Ibu? Kriteria SJPH. 1, Komitmen tanggung jawab. komitmen tanggung jawab. 2, bahan. Proses produk halal. PPH. Terus kemudian produk Pemantauan dan evaluasi. produk pemantauan evaluasi. Ya, 4, 5, 6. 6-nya apa? 6 apa Bapak dan Ibu? Unit kompetensi penyelia halal. Unit kompetensi, betul Bapak. Unit kompetensi penyelia halal. Apa saja Pak? Menyusun SJPH. Menyusun, benar. Penerapan SJPH. Kedua, setelah menyusun kemarin apa Bapak dan Ibu? Menyiapkan daftar bahan. Menyiapkan daftar bahan. Setelah daftar bahannya disiapkan, Mengawasi bahan. Bahan proses. Selanjutnya mengawasi bahan. mengawasi. Setelah bisa mengawasi, tadi yang disampaikan oleh Bu Rahma, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk tidak memenuhi kriteria. Kelima, tadi yang disampaikan Pak Osep, Audit internal. audit internal. Yang keenam, Bapak dan Ibu, Melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi tindak lanjut. evaluasi tindak lanjut. Ya, bisa lulus semua nih Bapak dan Ibu nih, ya. Nah, ini yang Bapak dan Ibu harus pahami untuk uji kompetensi. Jangan lupa ya. Terus jangan lupa juga. Oh, kalau SJPH itu Bapak dan Ibu referensinya dari mana? CAP. Dari mana Bapak dan Ibu? SJPH. Tadi disinggung Pak Osep, CAP. Kaban nomor 20. Betul, CAP Kaban Kaban 20. nomor 20 ya. Betul, betul. Wah, Bapak dan Ibu, hebat, kita sudah mereview ya. Oke, kita lanjut. Nah, setiap unit kompetensi ada elemen kompetensinya Bapak dan Ibu dari SKKNI. Di sini ada 2, yaitu melakukan tindak lanjut perbaikan hasil audit internal, kemudian didokumentasikan hasil auditnya ya. Tindak evaluasinya itu apa? Tindak lanjutnya, Bapak dan Ibu bisa merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Untuk apa? Untuk nanti jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai, oh tahun depan sudah tidak terulang. Ternyata tahun depannya lagi terulang lagi. Ya, itu. Kemudian verifikasi, tindakan perbaikan dan pencegahan. Diverifikasi. Tadi auditinya yang diaudit sudah ngasih perbaikan ini sama saya. Sudah ngasih pencegahannya, sudah dia tuliskan. Bapak dan Ibu verifikasi, benar nggak dilakukan? Buktinya mana? Ya, oh dia sudah ngasih, ternyata harus revisi SOP. SOP-nya sudah dikasih nih, diinfokan. SOP telah direvisi, efektif tanggal sekian, misalnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu minta mana SOP-nya? Ya, minta SOP-nya, tunjukkan, terus kemudian apakah SOP-nya sudah disosialisasikan, yang revisinya. Nah, kalau sudah disosialisasikan, tanya bukti daftar hadirnya di mana, terus materi sosialisasi SOP-nya mana. Ya, itu harus ditunjukkan. Itu untuk
memvalidasinya ya. Setelah diverifikasi, dibilang, oh kita sudah buat revisinya, sudah ada, gitu ya. Kita sudah jalani sosialisasinya, sudah gitu ya. Nah, divalidasi. Buktinya mana? Ada daftar hadir pesertanya nggak waktu sosialisasi, materinya, seperti itu. Jadi harus dibuktikan dengan bukti yang jelas ya. Kalau misalnya ternyata gudang penyimpanannya tidak sesuai nih ya. Bahannya ditumpuk sampai tinggi gitu ya. Terus kemudian mepet ke dinding nih, jadi bisa kontaminasi nih, takutnya semut, kecoa dan sebagainya ya Bapak dan Ibu. Itu harus ada pemisahan. Nah, sudah kita lakukan pemisahan gitu kan, sudah kita buat secara standar, tidak menumpuk sampai ke plafon, kita sudah kasih jarak dari dinding. Nah, si auditi mengatakan di formnya ya, di laporannya. Bapak dan Ibu cek, validasinya Bapak dan Ibu cek, benar nggak sudah diatur tempat penyimpanannya, sudah berjarak dari dinding, terus untuk bahan-bahannya sudah tidak menyentuh plafon, itu dilihat langsung, ya. Kemudian mendokumentasikan tindak lanjut hasil audit internalnya didokumentasikan Bapak dan Ibu, jangan sampai hilang, dibundling, disimpan dengan rapi ya, dipakaikan outner atau folder Bapak dan Ibu, kemudian dokumentasi tindak lanjut dipelihara sesuai dengan prosedur. Nah, ada prosedurnya juga ya Bapak dan Ibu untuk nanti Bapak dan Ibu mendokumentasikan. Ini kalau Bapak dan Ibu yang mungkin di sini sudah sistem, itu biasanya sudah terstruktur tuh, ada nomor dokumennya. Oh, ini untuk audit internal. Oh, ini untuk evaluasinya. Oh, ini untuk penanganan produk tidak sesuai. Oh, ini formnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu usahakan kalau bisa di-soft-filekan, untuk dokumentasinya di-soft-filekan ya, karena kalau misalnya ternyata ada musibah, kebakaran, misalnya kebanjiran dan sebagainya, Bapak dan Ibu punya soft filenya, oh disimpan di hard disk misalnya, ya, oh kebanjiran misalnya ya, terus ternyata dokumennya kerendam dan sebagainya, Bapak dan Ibu masih punya datanya, ya. Jadi disimpan dan dipelihara dengan baik. Penomoran dokumennya disusun dengan baik, itu. Kemudian tindakan perbaikan itu apa? Nah, nanti dievaluasi ini tindakan perbaikannya apa? Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Tadi ya, oh saya sudah perbaiki kok tempat penyimpanannya gitu ya. Terus pencegahannya adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang lagi. Nah, pencegahannya adalah nanti ketika ada barang datang disesuaikan ketinggiannya ya. Terus kemudian tidak ditumpuk ya. Kemudian dicek selalu bahwa tempat penyimpanan itu berjarak gitu, misalnya menggunakan palet itu ada jaraknya, jadi tidak mepet ke tembok ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian verifikasi, memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai rencana melalui penyediaan bukti objektif. Diverifikasi, oh sudah dilakukan, sudah dikerjakan, validasi, pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang lagi. Oh, itu sudah dilakukan, sudah ada, sudah dilihat oleh Bapak dan Ibu, sudah dibuktikan, seperti itu ya. Kemudian evaluasinya dalam bentuk apa? Mendokumentasikan, terus tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Yang dibutuhkan laporan hasil audit, ya, laporan tindakan koreksi. Kalau yang kami sampaikan ini seperti form yang diberikan tadi oleh Pak Osep, ya, Bapak dan Ibu. Di sana ada laporan hasil auditnya, kemudian ada laporan tindakan koreksi dan pencegahannya. Kemudian di sini LTKP kami nyebutnya ya, Bapak dan Ibu, laporan tindakan koreksi dan pencegahan. Nah, bentuknya seperti ini ya, yang tadi sudah dilihat oleh Bapak dan Ibu ya, disampaikan oleh Pak Osep. Nah, tadi sampai dengan referensi nih untuk yang laporannya. Nah, fungsi laporan ini apa, Bapak dan Ibu? Di sini ya adalah digunakan tidak terbatas hanya untuk menindaklanjuti temuan audit internal ya. Jadi kami di sini membuat form ini agar kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata di tempat Bapak dan Ibu belum ada form keluhan pelanggan ya. Nah, ini bisa digunakan Bapak dan Ibu yang misalnya tadinya biasanya hanya menggunakan email tapi tidak ada dokumennya, boleh memakai form ini ya. Boleh menggunakan form yang
LTKP ini, Bapak dan Ibu. Jadi nanti di-share, Bapak dan Ibu kirim via email ke customer-nya Bapak dan Ibu, nanti mereka menuliskan ya, menuliskan keluhannya apa saja, nanti dikasih ke Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu jawab. Itu, jadi bisa digunakan untuk itu. Atau misalnya Bapak dan Ibu rapat nih ya, rapat besar yang di sana ada eh, pembahasan yang harus dibahas dan ditemukan nih solusinya apa dan butuh timeline solusinya ini ya. Ada due date-nya nih, harus selesai kapan ini solusinya. Nah, itu bisa menggunakan form tersebut juga ya. Kemudian format laporan mudah dimengerti semua pihak, memberikan informasi penjelasan tentang latar belakang dan penyebab permasalahan, ya, memberikan penjelasan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi ada kolom tadi ya, tindakan perbaikan pencegahan, kemudian ada PIC-nya nanti, ada batas waktu, selesainya kapan sih perbaikan ini? Oh, kalau terkait dengan SOP kayaknya bisa selesai dalam waktu 3 hari juga udah selesai kok, misalnya gitu ya. Atau misalnya temuannya terkait harus konfirmasi dulu nih, ya, harus konfirmasi dulu kok ada bahan datang tidak sesuai, misalnya gitu ya. Butuh proses yang agak lama, misalnya butuh waktunya seminggu, berarti rencana penyelesaiannya adalah seminggu, ya, seperti itu. Kemudian, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan sudah dilakukan. Tadi ya Bapak dan Ibu diverifikasi. Kemudian pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai waktu rencana perbaikan. Jadi biasanya, oh, kalau selesainya di tanggal 17 misalnya ya, berarti verifikasi dilakukan di tanggal 18 ya Bapak dan Ibu. Kemudian memastikan tindakan perbaikan efektif sehingga kelemahan tidak terulang. Nah, jangan sampai hal seperti ini kejadian lagi nih Bapak dan Ibu di tiap tahun. Nanti laporannya ke BPJPH kok temuannya sama gitu ya. Nah, kemudian status penyelesaian tindakan perbaikan dibuat atau diputuskan, kemudian diketahui pihak-pihak terkait ya oleh manajemen ya atau pihak eksternal kalau misalnya memang ini digunakan oleh pihak eksternal ya Bapak dan Ibu. Kemudian memberikan kesimpulan umum, saran perbaikan, pencegahan dan tren analisis ketidaksesuaian. Tindakan perbaikan efektif dapat dijadikan standar baru dalam bentuk prosedur atau form. Laporan tindakan koreksi dan pencegahan didokumentasikan ya Bapak dan Ibu. Kemudian disampaikan ke pihak yang berkepentingan. Oh, misalnya ini temuannya bagian warehouse. Oh, ini temuannya bagiannya produksi. Nah, itu disampaikan ya. Kesimpulan laporan audit dan tindakan perbaikan dibahas dalam kaji ulang manajemen penerapan SCPH. Nah, ini contoh formnya yang sudah di-share tadi oleh Pak Osep ya, Bapak dan Ibu sudah ada auditornya siapa, kemudian tanggal auditnya berapa. Nah, ini sumbernya bisa digunakan untuk audit internal halal. Mungkin Bapak dan Ibu ada audit internal sistem mutu misalnya atau audit internal keamanan pangan ya. Ini bisa digunakan ada keluhan pelanggan, tinjauan manajemen atau kaji ulang. Kalau di halal kita nyebutnya kaji ulang ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada temuannya, ada buktinya, ada lokasi, ada referensi. Nah, ini sampai dengan laporan ya. Ke bawah dari akar penyebab ini, nah sampai dengan verifikasi, ini adalah evaluasinya Bapak dan Ibu ya. Dievaluasi nih dari temuan ini akar penyebabnya apa, perbaikannya bagaimana, pencegahannya, terus diverifikasi. Nah, kita masuk ke kaji ulang Bapak dan Ibu. Kaji ulang itu adalah evaluasi aktivitas implementasi SJPH dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Aulia ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini prosedur kaji ulang harus dimiliki. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah mulai, mungkin Bapak dan Ibu juga di tempat Bapak dan Ibu bekerja sudah ada nih prosedur-prosedur ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu yang mandiri nanti misalnya harus membantu kenalannya untuk sertifikasi, berarti sudah bisa nih bagaimana membuat prosedur ya atau SOP. Nah, Bapak dan Ibu. Kemudian dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun sama dengan audit internal itu 1 kali dalam setahun ya Bapak dan Ibu. Silakan mau dilakukan di awal, mau dilakukan di pertengahan atau mau dilakukan di akhir tahun ya.
tapi pelaksanaannya minimal adalah 1 kali. Oh, boleh nggak kita lagi ngadop sistem mutu. Sistem mutu itu auditnya, sistem mutu itu eh, kaji ulangnya misalnya 2 kali gitu. Tapi setahu saya kalau sistem mutu juga sekali ya, Bapak dan Ibu. Kalau audit internalnya itu biasanya yang 2 kali. Nah, mau disamakan boleh, silakan. Ya, efektif mungkin yang bisa dilakukan di tempatnya Bapak dan Ibu. Tapi SJPH hanya minta 1 kali. Jadi kalau 1 kali saja sudah cukup. Ya, kemudian terdapat bukti tindak lanjut hasil kaji ulang, Bapak dan Ibu. Bukti kaji ulang manajemen dipelihara, hasil kaji ulang disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk semua aktivitas. Nah, inputnya apa? Jadi kalau kaji ulang itu istilahnya kayak rapat ya, Bapak dan Ibu, rapat besar tahunan. Nah, itu ngebahas semua yang terkait di perusahaan tersebut, mulai dari SDM-nya, sistemnya, ya, semua hal yang terkait dengan proses yang dijalankan di perusahaan. Nah, inputnya apa? Biasanya kalau kaji ulang untuk SJPH, yaitu status kaji ulang sebelumnya. Nah, misalnya Bapak dan Ibu tahun ini sudah melakukan, tahun depan akan melakukan lagi nih. Oh, kita melakukannya di bulan Juni. Berarti status kaji ulang yang sebelumnya itu dibahas lagi nih. Ada nggak kira-kira yang perlu dibahas lagi dari kaji ulang sebelumnya, ya? Kemudian perubahan-perubahan yang relevan dengan sistem SJPH. Oh, misalnya terinfokan pada saat kaji ulang bahwa Pak sekarang kalau setiap perusahaan itu butuh penyeliannya 2 loh Pak, susah kalau cuma 1 misalnya gitu. Nanti kalau misalnya satunya resign gitu kan ya, nanti tidak ada backupnya Pak gitu. Nah seperti itu misalnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem yang dijalankan. Pak ini kayak kita kalau lebih efektif lagi gitu. Kita kayak kalau pelatihan internalnya kayaknya setahun 2 kali nih Pak ya. Atau kita setahun sekali boleh nggak Pak? Misalnya karyawan karyawan manajemennya misalnya dari supervisor, manager itu ada external training. Jadi nanti karyawan staff operator yang mentraining adalah yang telah di-training eksternal misalnya seperti itu ya. Kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan ya bisa melakukan tadi membuat laporan tadi, ketidaksesuaian disampaikan, perbaikannya apa disampaikan di rapat kaji ulang. Kemudian hasil audit baik internal maupun eksternal. Nah, kalau eksternal ini apabila Bapak dan Ibu sudah menjalankan ya, berarti ada di rapat kaji ulang yang tahun berikutnya. Tapi selama Bapak dan Ibu mau proses sertifikasi sekarang, berarti audit internal, kaji ulang harus sudah dilakukan sebelum Bapak dan Ibu diaudit oleh eksternal ya. Kemudian Tanya, evaluasi kinerja supplier. Iya, boleh Bu. Nanti setelah maaf, materi ya. tadi kelewat. Untuk format Ah, audit, itu mm-mm. apa kan seperti yang ada di share itu, atau kita boleh menggunakan format laporan audit yang sudah existing, Bu, yang di perusahaan kita punya, yang sudah ada standarnya, Bu. Oh, boleh Bu Isma, boleh silakan. Kalau misalnya di tempatnya Bu Isma sudah punya form laporan audit sendiri, itu boleh digunakan. Nah, itu Oke. jadi masih bisa dimodifikasi. Nah, yang dari kami juga buat Bapak dan Ibu yang belum punya, untuk misalnya, oh saya pengen pakai deh yang dari pelatihan, mau Bapak dan Ibu modifikasi, boleh silakan. Ya, yang Baik, penting Bu. bisa dipahami oleh semua karyawan ya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun dia karyawan baru, ketika dia harus menjadi tiba-tiba harus jadi tim audit internal gitu ya, dia bisa memahami. Oh, formnya seperti ini, itu ya. Boleh Bu Isma, boleh silakan dipakai yang sudah existing, yang sudah ada di tempatnya Bapak dan Ibu. Ya, termasuk form-form lain Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memang sudah punya form catatan produksi sendiri, sudah punya form catatan pembelian sendiri, boleh itu digunakan. Ya, kemudian evaluasi kinerja supplier Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus mulai nih untuk bahan-bahan yang Bapak dan Ibu punya yang masuk dalam kategori kritis. Nah, itu Bapak dan Ibu boleh ke produsennya ya untuk audit supplier Bapak dan Ibu atau ke suppliernya. Kalau Bapak dan Ibu direksi produsen berarti langsung ke produsennya ya. Atau ke supplier karena ngambilnya di gudang, mau cek gudangnya seperti apa, boleh silakan Bapak dan Ibu ya. Jadi ada namanya prosedur evaluasi supplier. Sebentar Bapak dan Ibu, baterai saya kayaknya low.
Saya izin Baik, saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu sudah mulai nih harus ngejalanin evaluasi kinerja supplier. Untuk apa? Untuk menilai bahwa oh supplier ini masih akan kita gunakan atau tidak ya. Biasanya bagian penyediaan bahan tuh Pak Bu atau bagian purchasing ya. Bagian pembelian itu biasanya punya tuh SOP evaluasi kinerja supplier. Jadi untuk oh kalau ini ternyata si suppliernya kalau datangin barang telat. Terus kalau diminta dokumen sertifikat halal, dokumen pendukung lainnya susah. Terus pas datangin barang, bahan-bahan yang dikirim tidak sesuai, gitu ya. Boleh itu jadi penilaiannya Bapak dan Ibu. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu yang produknya kritis, terus saya mau audit supplier deh. Nah, itu silakan. Bapak dan Ibu mengajukan kepada suppliernya untuk Bapak dan Ibu melakukan audit setiap 1 tahun sekali. Nah, kemudian kecukupan sumber daya. Nah, dilihat nih, kira-kira sumber daya untuk terkait SJPH cukup atau tidak ya? Oh, timnya tadinya cuma 3, kayaknya perlu 5 orang. Nah, itu dipastikan sama Bapak dan Ibu. Nah, sudah cukup apa tidak ya nih sumber dayanya gitu. Kemudian peluang untuk melakukan perbaikan. Nah, outputnya apa? Keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, kemudian kebutuhan untuk melakukan perubahan pada SJPH, termasuk segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Nah, ini contoh ya Bapak dan Ibu, ini contoh notulen ya, risalah kaji ulang kalau di SCPH menyebutnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya bentuknya notulen meeting boleh atau bentuknya minutes of meeting biasanya ya boleh Bapak dan Ibu. Tapi harus mencakup ini Bapak dan Ibu 5 kriteria. Ya, kemarin sepertinya digambarkan oleh Bu Aulia di materinya ada contohnya ya, sudah ada nih, sudah terisi terkait komitmen itu seperti apa, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi. Jadi notulennya mencakup 5 kriteria. Eh, Formatnya boleh nggak menggunakan yang ada di kami? Silakan Bapak dan Ibu ya. Silakan menggunakan format yang biasa sudah Bapak dan Ibu lakukan di tempatnya Bapak dan Ibu. Ya, jika belum punya, boleh menggunakan yang seperti ini. Yang penting mencakup 5 kriteria. Nah, baik, sampai di sini Bapak dan Ibu, materi kita cukup singkat. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke tugas selanjutan dari Pak Osep, Bapak dan Ibu, untuk unit kompetensi yang ke-6. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Cukup ya? Cukup memahami Bapak dan Ibu? Jadi outputnya itu notulen ya, lebih ke notulen Bapak dan Ibu dan evaluasi. Ya, evaluasi Bapak dan Ibu bisa menentukan akar penyebab, tindakan perbaikan, pencegahan. Kita masuk ke tugas ya, Bapak dan Ibu. Saya izin share screen tugasnya. Oke, ini ya, sebentar. Bentuknya kecil, sebentar. Saya harus tutup yang ini dulu, Bapak dan Ibu. Oke, kita coba buka ya, share screen. Oke, Bapak dan Ibu, ini dia ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Osep ya.
sudah diisi. Tadi karena terkait bahan, ini checklistnya Bapak dan Ibu tadi sudah ya di bahan nih ya. Ini bisa Bapak dan Ibu gunakan pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan audit. Jadi nggak boleh nih ada yang bilang lagi, oh saya nggak tahu mau nanya apa, saya bingung. Nah gitu ya. Jadi sudah ada panduannya Bapak dan Ibu ya. Sama dengan sistem lain, kalau sistem lain itu biasanya ngambilnya dari klausul ya. Kalau kita biasanya ngambilnya dari SJPH, Bapak dan Ibu, dari SJPH atau Kepkaban 20 ya. Nah, ini sudah ditandatangani tadi auditor auditinya. Nah, tadi laporannya sudah sampai sini Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ditandai nih sama Pak Osep nih Bapak dan Ibu. Dari akar penyebab sampai dengan verifikasi, ini adalah evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu, silakan yang akar penyebab sama Bapak dan Ibu tadi terkait bahan di studi kasus. Ya, akar penyebabnya kira-kira apa Bapak dan Ibu? Misalnya apa nih Bapak dan Ibu? Belum ada SOP. Belum ada Betul, SOP. belum ada SOP. Betul, Kehabisan belum ada stok. SOP yang mengatur. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu? Kehabisan stok, Bu. Betul, kekosongan stok, stoknya habis, jadi barangnya tidak ada. Hmm, Ya, akhirnya ngambil barang lain. Terus apalagi Betul. Bapak dan Ibu? Kurang koordinasi. Koordinasi ya, kurang koordinasi juga bisa. Ya, jadi purchasing nggak ada koordinasi nih, ya, nggak ada koordinasi sama TMH, ya, jadinya main beli aja deh, nggak lihat prosedurnya, gitu ya. Boleh, silakan Bapak dan Ibu dituliskan yang tadi sudah diinfo nih oleh Bapak dan Ibu nih tadi. Ada kosong stok gitu ya, terus ada prosedurnya, terus kemudian koordinasinya tadi yang disebut Pak Freddy. Nah, tindakan perbaikannya Bapak dan Ibu, kalau penyebabnya kosong stok nih, perbaikannya kira-kira apa? Tindakan perbaikan menjawab dari akar penyebab. Membuat SOP. Safety stoknya diperhatikan Betul. dulu, Bu. Betul Pak, membuat SOP. Apa Pak tadi? Safety stoknya diperhatikan. Safety stock ya, data stoknya dicek. Kalau perusahaan yang punya sistem udah bisa tuh ya Pak, kebaca ya Pak ya. Iya. Nah, misalnya sistemnya udah punya sistem SAP nih, pas mau pembelian set udah kebaca nih. Oh, kalau kosong nih dokumennya apa-apa, harus cari yang sudah punya SH nih, gitu misalnya ya. Bisa. Terus apalagi Bapak dan Ibu? Tadi koordinasinya kurang, berarti perbaikannya Adanya sosialisasi dan pelatihan. betul, melakukan sosialisasi dan pelatihan internal ya Pak ya. Iya. Atau misalnya sosialisasi prosedur. Itu tadi kan salah prosedurnya, karena mungkin prosedurnya belum disosialisasikan. Oke, kalau pencegahannya nih Bapak dan Ibu, kira-kira supaya nggak keulang apa? Supaya nggak keulang kira-kira apa nih? Stop opnam? Kira-kira masuk nggak stop opnam? Iya, bisa, Bu. Masuk, Bu. Masuk ya. Oke, STO. masuk stop opnam. Bisa stop opnam. Stop opnamnya ditentukan nih Bapak dan Ibu. Biasanya biar lebih tertib, biar lebih teratur, atau biasanya nanti kadang-kadang Bapak dan Ibu kalau di audit itu diminta nih, coba simulasi keterusuran produknya. Nah, itu Bapak Ibu harus ngeliat tuh dari batch number berapa, diproduksi tanggal berapa, bahan yang tanggal sekian, sekian, sekian. Nah, itu sudah bisa ditelusur. Berarti stop opnamnya harus berkala ya, Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira lebih efektif stop opnamnya berapa kali dalam setahun? Sebulan sekali? Sebulan 2 kali? Nah, silakan ditulis untuk pencegahannya. Tuh bisa ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Atau ada lagi kira-kira Bapak dan Ibu pencegahannya supaya nggak keulang nih tahun depan nih. Ini kan kalau di studi kasus yang ini kan barang udah dibeli ya, Bu. Iya Kalau betul, barangnya sudah dibeli Pak. mengkarantina itu boleh kan, Bu? Karantina stok yang boleh lama Pak. nggak terdaftar. Boleh. Berarti itu masuk perbaikan dong ya, Pak Restu ya? Tindakan ya perbaikan, Bu. Perbaikan. Itu kalau mengkarantina berarti perbaikan, dipisahkan, dilabeli hold. Ya, dilabeli hold terus dikonfirmasi ke bagian pembelian. Konfirmasi sama bagian pembelian, ini gimana nih barangnya?
udah datang gitu. Harus gimana nih? Oh, pisahkan dulu deh. Kita diskusi sama TMH. Diskusi sama TMH. Oh, kata TMH dibalikin saja misalnya gitu. Berarti harus diretur ya, Pak ya. Nah, kalau diretur berarti nanti harus ada apa? Ada bukti returnya, Bapak dan Ibu. Mungkin Solusinya ada ada lagi, Pak. Apalagi nih solusinya? Ada satu lagi nih yang harus Bapak dan Ibu lakukan sebenarnya. mungkin ada training bagian pembelian mungkin Bu untuk Training bagian keterlacakan produk pembelian. produk halal gitu. Ya, betul. Ada lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Kalau Memperbarui tadi memperbarui apa, Bu? Daftar bahan halal Bu. bahan halal. Ya, memperbarui daftar bahan halal, diupdate. Beberapa Nah, Update, untuk ya. update daftar bahan halal berarti harus ada apa nih, Pak? Harus cari alternatif supplier enggak? ya alternatif barang Alternatif halal. supplier dan bahan Mbak. Betul, alternatif supplier bahan yang sudah Bersertifikasi bersertifikat. halal. Ya, Betul. Ya, itu. Jadi Bapak dan Ibu, mudah ya sebenarnya kita mentelusur untuk mengetahui bahwa oh perbaikannya seperti apa nih, karena penyebabnya kita sudah tahu. Jadi Bapak dan Ibu ketika akan melakukan perbaikan pencegahan dilihat dulu nih akar penyebabnya karena apa. Nah, dilihat akar penyebabnya karena apa, kemudian tindakan perbaikannya dilakukan. Ya, itu dilakukan. Kira-kira Bapak dan Ibu tadi sudah ada perbaikannya, SOP, terus mau diretur, terus cari supplier yang ada SH, terus harus stop of 6. Kira-kira kalau seperti ini, tanggal penyelesaiannya, nah, tanggal penyelesaiannya bisa selesai nggak dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau kira-kira sebulan, jangan-jangan. Kira-kira selesai berapa lama, Bapak Ibu? Itu tanggal penyelesaian maksudnya apa, Bu? Tanggal penyelesaian, Bu, di studi kasus auditnya ini tanggal berapa, Bapak dan Ibu? 8 Maret 8 2025. Maret. 8 Maret, oke. Penyelesaiannya Nah, banyak. berarti penyelesaiannya kira-kira, Bu, kalau seminggu selesai nggak, Bapak Ibu, Enggak. untuk perbaikannya? Sebulan, sebulan Bu. Kurang lebih sebulan, Bu. maksimal Bulan seminggu ya? Bu kayaknya. Kalau pembuatan SOP Minimal seminggu kali, Pak. Minimal seminggu. Seminggu. Ya, Minimal, minimal. Minimal seminggu Bu. Maksimalnya. Maksimal Berarti due date sebulan. itu Maksimal sebulan. sebulan. Ya kan ada Sebulan, oke. ada Kalau pencarian sebulan Karena harus sourcing. cari supplier ya, Pak? Iya, itu kan Agak perlu susah ya? waktu cukup Iya. lama itu. Ada Ya tesnya itu juga, Bu. agak Betul. pusing itu. Betul. Terus daftar bahan halalnya ya, Pak ya, harus ke BPJPH-nya. Itu juga butuh waktu untuk persetujuannya. Ya, Oh, iya, sebulan. iya. Oke, kalau sebulan dari tanggal 8, sebulan tanggal berapa, Pak? Dari tanggal 8 sebulan 8 April. 8 Mei April 8 April Bu. 8 April. April, 8 April 2026. Nah, 8 April nih, Pak. Nah, ini kan tanggal penyelesaiannya ya, Pak ya. Paling terakhir adalah tanggal 8 April. Berarti tanggal 8 April ini semua perbaikannya sudah harus dilakukan nih dan pencegahannya. Bukti-buktinya harus sudah ada. Berarti verifikasi ini, Pak, verifikasi ini dilakukan 1 hari atau 2 hari setelah tanggal penyelesaian. Kira-kira kalau menurut Bapak dan Ibu, ketika menjadi auditor internal harus memverifikasi, butuh waktu setelah dikasih oleh si auditinya, tanggal 8 April, akan dilakukan verifikasinya tanggal 9 atau tanggal 10-nya kira-kira. Kalau Bapak dan Ibu sebagai auditor internal. Tanggal 10. Tanggal 10. Tanggal 10. Oke, tanggal 10 ya. Berarti kita tulis di sini tanggal 10, Bapak dan Ibu. 10 April 2026. Ya. Nah, komentar ini Bapak dan Ibu didapatkan dari mana? Didapatkan dari menjawab tindakan perbaikan dan pencegahan. Ya, kalau tadi komentarnya misalnya tadi komentarnya memperbaiki SOP. Berarti Bapak dan Ibu tinggal tulis di sini telah merevisi ya, telah merevisi bahasanya, merevisi SOP
tanggal berapa. Nah, nama SOP-nya SOP apa? Sebutkan tanggalnya tanggal berapa ya direvisinya, kemudian disosialisasikan tanggal berapa. Nah, dalam kurung Bapak dan Ibu tuliskan terlampir SOP apa namanya. Nah, terus koma daftar hadir sosialisasi, koma materi sosialisasi. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Sama yang lain juga. Misalnya kalau tadi Bapak dan Ibu telah mencari alternatif supplier. Mencari alternatif supplier tanggal berapa. Terus kalau kita cari alternatif supplier berarti kita punya PO ya Pak ya. Punya bukti PO-nya ya. Nah, terlampir bukti PO tanggal berapa. Itu. Ya, ini dijawab oleh Bapak dan Ibu nih. Kalau untuk verifikasi harus lengkap dia tanggal berapa, buktinya apa. Nah, itu harus dilampirkan. Seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah selesai, kita 2026 coret. setahun nanti. 2025 itu, 2025 itu tahun Oh, nanti. 2025 ya, Pak ya? 2025 saya salah berarti, salah tulis. Oke, saya ganti ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal tulisin nama auditornya tadi. Siapa auditornya? Pak Setia ya? Ya, Setia. Setia. Terus auditinya tadi siapa? Bapak dan Ibu? Pak Irfan dan Sanur. Pak Irfan. Nah, Pak Irfan saja. Pak Sanur itu Bu Sanur atau Pak Sanur ya, Pak ya? Bu Sanur. Bu Sanur itu adalah setelah Bagian ditelusur. pembelian. Ya. Pembelian ya. Nah, penyelia halalnya siapa, Pak? Setia. Pak Setia juga ya. Kebetulan sama nih auditornya Pak Setia. Nah, ini Bapak dan Ibu boleh tanda tangan. Silakan tanda tangannya. Boleh model begini Bapak dan Ibu biar nggak bingung. Ya. Kita bold, kita cari tulisannya yang kayak tanda tangan, kita besarkan. Ya, besarinnya kurang nih kayaknya. Nah, boleh seperti ini ya, biar Bapak dan Ibu nggak susah nih, ya. Atau Bapak dan Ibu yang sudah pinter komputernya mungkin bisa pakai, nih misalnya bisa pakai di sini tanda tangan, misalnya Pak Irfan. Nah, ini tinggal coret tanda tangannya, ya. Warnanya nanti ditulis bisa warna apa aja di sini, ya. Oh, seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan. Nah, tadi temuannya seperti apa, Bapak dan Ibu, bentuk verifikasinya seperti ini. Supaya Bapak dan Ibu paham nih, kalau verifikasi yang perlu diisi apa saja. Ya. Terus kalau misalnya harus stop opnam, ya, berarti telah dilakukan stop opnamnya tuh tanggal berapa, terus terlampir bukti stop opnamnya, itu, atau misalnya perencanaan pencegahannya si stop opnamnya dilakukannya nanti setiap sebulan sekali, berarti verifikasinya akan mulai dilakukan tanggal berapa. Itu. Bapak dan Ibu tuliskan dimulai stop opnam tanggal sekian. Silakan kalau ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu. Nah, boleh nih yang tadi. Iya, silakan, Bu. Kalau kan auditor internalnya boleh adalah penyelia dan penyelia itu adalah yang melakukan kegiatan di lingkungan itu. Kemudian bagaimana menjadi auditor internal yang
Artinya auditor internal itu yang melakukan verifikasi, yang membuat tindakan perbaikan, karena dia juga sebagai penyelia gimana tuh Bu? Iya, kalau audit itu kan tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri ya Bu Mardiana ya. Jadi Bisa. harus cross. Nah, ternyata Bapak dan Ibu penyelia, misalnya saya penyelia, saya dari bagian QC. Nah, pada saat saya di TMH, waktu pelaksanaan audit, selain saya penyelia, saya juga nanti jadi auditi nih Bu, karena QC departemen saya itu. Tapi yang mengaudit saya adalah tim TMH yang berbeda divisi. Yang mengaudit saya bagian purchasing misalnya, seperti itu. Tapi penyelia halalnya tetap adalah saya sendiri. Nah, ketika diminta tanda tangan untuk di sini, ini penyelia halalnya tetap kita sendiri, Bapak dan Ibu. Itu. Tapi kalau untuk di auditnya, kita tetap tidak boleh mengaudit diri kita sendiri. Ya, jadi nanti kita akan diaudit oleh purchasing misalnya, atau akan diaudit oleh produksi, atau akan diaudit oleh warehouse gitu ya. Seperti itu Bu Mardiana. Begitu Bu. Maksudnya Hmm? auditor itu harus di bagian yang berbeda ya dari yang ini. Betul Ibu, betul, betul sekali. Jadi kenapa di tim manajemen halalnya Bapak dan Ibu yang di tugas 1 saat menyusun SK tim itu usahakan adalah PIC dari masing-masing bagian. Jadi nanti bisa auditnya bisa cross Bu, seperti itu ya. Nanti buatkan dulu nih Bu Mardiana, boleh dibuatkan job desk-nya Bu. Dibuatkan job desk-nya untuk gampang mengingatnya, misalnya ya Bapak dan Ibu di bawah SK tim ya, sebelum tanda tangan nih Bapak dan Ibu buat nih job desk masing-masing si PIC-nya. Misalnya penyelia halal tugas tanggung jawabnya apa, kemudian bagian QC tugas dan tanggung jawabnya apa, bagian produksi tugas tanggung jawabnya apa. Boleh Bu, seperti itu Bu. Kasih Bu. Jadi nanti pas audit sama-sama Bu. Jadi nanti pas audit udah nggak bingung lagi nih, ya. Oh ini kan si A dari departemen purchasing, berarti dia nggak boleh ngaudit purchasing. Dia harus diaudit oleh produksi, dia harus diaudit oleh QC misalnya gitu. Silakan Pak Nahrawi. Oh iya Bu, kalau penambahan menu baru itu berarti boleh diaudit sama penyelia atau audit ulang LPH Bu ya? Oh, kalau penambahan bahan baru ya Pak ya? Bahan Iya, atau betul produk Bu, nih Pak? betul. Bahan ya? Dua-duanya lah Bu, dua-duanya lah Bu. Oke. Kalau bahan, kan nanti di template manual SJPH ada form persetujuan bahan, Pak. Nanti Pak Nahrawi bisa tulis bahannya apa, produsennya siapa atau supplier. Nah, kemudian nanti dokumennya nanti itu diajukan ke BPJPH, Pak. Via email, Pak. Ya, via email. Bapak dan Ibu bisa lihat emailnya BPJPH di web. Nanti bisa dikirim ke sana. Nanti biasanya yang jawab layanan PTSP-nya tuh, Pak. Ya, kalau tidak salah emailnya itu layanan, ya layanan layanan PTSP atau apa, saya lupa ya. Tapi nanti Bapak bisa lihat di webnya. Nah, untuk produk, kalau ada produk baru berarti Pak Nahrawi harus pengembangan Pak. Kalau sertifikatnya sudah keluar, misalnya Pak Nahrawi gini, plus proses sertifikasi sekarang, Pak Nahrawi sudah diaudit sama LPH, sertifikatnya sudah terbit dari BPJPH. Nah, kemudian tiba-tiba bulan depan ada produk baru, punya menu baru nih, ya. Nah, itu Pak Nahrawi harus pengembangan. Jatuhnya bukan daftar baru lagi, tapi pengembangan. Jadi nanti nomor sertifikatnya bisa menginduk ke nomor sertifikat yang sudah keluar, Pak. Seperti itu. Jadi nomor sertifikatnya nggak baru lagi nih, karena pengembangan menginduk kepada sertifikat yang sudah terbit. Begitu Pak Oh, Nahrawi kalau untuk audit lagi menu. Bu ya, berarti kayak di awal lagi ya, diulang datang lagi orang LPH-nya ya? Enggak, Pak. Biasanya nggak akan diaudit lagi. Oh enggak Bu ya. Kecuali Bapak produk barunya kategorinya beda. Yang awal Bapak sertifikat untuk makanan,
Terus tiba-tiba Bapak mau menu baru ada minuman. Nah, itu akan diaudit lagi. Oh, Seperti berarti itu. cukup kita pengajuan melalui Mm-mm. layanan itu Bu ya untuk penambahan produknya Bu ya. Pengembangan, Pengembangan. betul. Kalau masih dalam satu kategori, Bapak masuk ke pengembangan, nanti menginduk ke nomor sertifikat yang pertama sudah terbit. Oh, baik, baik. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu. Masih cukup waktu 7 menit. Kira-kira sudah bisa selesai nih harusnya ya. Sudah bisa diupload nih. Saya sudah nulis nih keaktifannya Bapak dan Ibu. Masya Allah. Luar biasa. Aktif sekali Bapak dan Ibu. Silakan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih cukup waktunya. Ini bisa Bapak dan Ibu selesaikan nih semuanya nih ya. Ini sudah bisa diselesaikan nih oleh Bapak dan Ibu. Izin bertanya, Bu Ayi. Silakan Pak, monggo Pak. Nggih, mohon dijelaskan kembali. Saya tadi kurang paham terkait dengan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, Ibu. Itu perbedaannya bagaimana, Ibu nanti? Terima kasih. Oke, gini Pak, tindakan perbaikan itu Bapak memperbaiki yang sudah ada atau sudah berjalan Pak. Kalau pencegahan itu hanya untuk pencegahan itu untuk mengecek konsistensinya Pak. Misalnya kalau tadi kita melakukan stop opnam ya Pak ya, berarti pencegahannya itu stop opnamnya dilakukannya berkala Pak. Misalnya stop opnamnya akan dilakukan sebulan sekali atau 2 minggu sekali, itu pencegahannya. Seperti itu Pak. Jadi perbaikannya melakukan stop opnam, tapi kalau pencegahannya akan menjadwalkan stop opnam setiap berapa bulan sekali atau sebulan 2 kali, sebulan sekali, seperti itu Pak. Itu Siap, terima pencegahannya. kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Terus misalnya kalau perbaikannya SOP ya, terus nanti pencegahannya Bapak dan Ibu boleh mengecek SOP setiap 1 bulan sekali, dijadwalkan mulai bulan apa. Nah, itu pencegahannya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika audit, nah SOP-nya sudah update semua tuh karena sudah ada pencegahan nih, karena udah melakukan rutin secara berkala untuk update SOP-nya. Seperti itu, Pak. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ibu boleh tanya lagi. Boleh Ibu, silakan. Kriteria SCPH itu keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2003 atau 2004, Bu? Yang terbaru Bu, Kepkaban nomor 20 tahun yang terbaru. Saya cari Ya, silakan. Penyelia halal yang kalau ini yang SKKNI Bu, yang SCPH Bu. Berarti SCPH 2022 Bu. 2023. 2023 yang terbaru. Ya. Silakan Ibu boleh dibaca ya untuk persiapan yang mau uji kom, Bapak dan Ibu. Ya, boleh dibaca-baca itu yang untuk Kepkabannya. Ya. Silakan, kita masih punya waktu 3 menit lagi, Bapak dan Ibu. Semoga tugasnya ini sudah selesai, tinggal di-upload di tugas 3. Nah, ini nguploadnya cukup 1 file, Bapak dan Ibu, karena LK-nya digabung ya, formnya. Jadi cukup 1 file. Ini Bapak dan Ibu masukkan ke upload tugas 3. Ya, lebih bagus kalau misalnya Bapak dan Ibu di PDF kan nih, ya, di file, save as, ya. Oh, simpen ke folder mana nih, ya, Bapak dan Ibu. Terus di sini dirubah nih PDF. Nah, tinggal save, nanti udah jadi PDF. Ya, Bapak dan Ibu, seperti itu caranya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu upload,
dia nggak kegeser-geser tuh kalau udah di PDF. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa kesulitan untuk PDF kan, boleh bentuk Word-nya ya. Misi Bu mau bertanya Bu. Boleh Pak, silakan dengan Pak siapa? Ya Iqbal. Pak Iqbal. Oke, Pak Mau Iqbal, bertanya terkait silakan. ini Bu. Misalkan dalam Hmm, perjalanannya sudah sertifikasi, unit usaha ini mau rebranding Bu. Misalkan mengubah desain kemasan atau nama merek, tapi tidak hmm. mengubah bahan-bahan yang ada di unit usaha tersebut itu, apakah label halal itu masih bisa dipakai atau seperti apa Bu? Oke, bisa Pak, bisa dipakai. Nanti Bapak kalau untuk label kemasannya boleh email ke BPJPH Pak, melapor nih saya ada label kemasan baru gitu ya. Ini cuma label kemasannya aja Pak ya, tapi tidak brandnya. Brandnya Bapak rebranding juga nggak? Iya, misalkan nama Brandnya nama misalnya, produknya. misalnya pertama namanya Koko, terus brand yang barunya namanya Kiki gitu ya Pak ya. Iya Bu. Iya, nah kalau itu berarti Bapak harus pengembangan lagi Pak, harus daftar pengembangan Oh iya, itu. baik Bu. Nanti Berarti biayanya, perlu biaya resertifikasi Bu. betul, betul Bapak, resertifikasi karena nama brandnya sudah berubah itu. Dan biasanya kalau produknya Bapak retail, nanti Bapak harus daftar ke BPOM lagi ya buat P5 itu. Oh, oke Bu, Jadi baik nanti Bu. jadi nanti di kemasannya bisa dicantumin tuh label halalnya untuk P5-nya di Oke, BPOM siap Bu. ya Terima kasih. kalau produknya retail. Sama-sama Pak. Oke, Bapak dan Ibu sudah pukul. Oh, ada yang resen lagi Bu Andini. Satu lagi, boleh silakan Bu Andini. Bu Ai izin bertanya, tapi ini sebenarnya agak di luar ini sih, audit ya. Boleh, Kalau misalkan boleh. Bu Ai ternyata kan kita sudah melakukan apa namanya pendaftaran bahan ya dan juga mereknya. Mm, mm, Nah, ternyata salah satu merek kita itu dicabut gitu, misalnya sertifikat halalnya karena hal satu dan lain hal mm. dari supplier gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai pengguna yang sudah melaporkan salah satu merek tersebut sebagai bahan baku di produk kita? Terima kasih. Oke, berarti misalnya tadinya sudah didaftarkan ya Bu Andini ya, terus ternyata dibatalin gitu ya sama si eh customernya berarti Bu. Kita sebagai supplier dari vendor lain gitu, ternyata si Heeh. produknya vendor itu ceritanya dia dicabut gitu sertifikat halalnya. Mm. Namun kan kita kan juga Oh, melaporkan produk kita nih ke SJP, mm, ke apa namanya beberapa daftar listnya. Salah mm. satunya misalkan itu sebagai salah satu bahan baku kita gitu, si barang vendor tersebut. Nah, itu apa yang Mm. harus kita lakukan? Apakah kita harus merevisi daftar bahan baku kita atau Mm. seperti apa? Oke, berarti Ibu gini, berarti karena itu sudah dicabut, berarti Ibu harus cari alternatifnya kan Ibu ya? Cari alternatifnya, daftarin yang alternatifnya, yang itu sudah tidak bisa digunakan lagi kalau memang sudah dicabut seperti itu. Dan yang alternatif ini harus didaftarin, Kalau begitu Bu. misalnya kita sudah Mm-mm. mendaftarkan misalnya ada 5 merek gitu sebagai merek Mm-mm. alternatif, Mm-mm. yang salah Mm. satunya ini tadi misalnya sertifikat halalnya udah Bermasalah, dicabut bermasalah. ya. Mm-mm. Sebenarnya kan kita masih punya 4 alternatif lain gitu kan. Betul. Nah, tapi Mm-mm. itu apakah yang satu itu harus kita exclude, kita keluarkan di daftarnya, atau ya Mm-mm. udah kita masih selama yang empat masih bisa kita pakai, Mm-mm. kita pakai yang 4 aja. Tapi Nah, yang maksudnya satu secara itu, administratif seperti apa gitu? ya, nah kalau yang sudah dicabut sertifikat itu, Ibu di daftar bahan halalnya ditulis inaktif saja, Bu. Ditulis inaktif. Jadi nanti ketika ada audit, walaupun itu terdaftar di tempatnya Bapak dan Ibu kan sudah diinaktif karena tadi ternyata bermasalah, ya. Nah, Ibu jadi masih tetap bisa menggunakan yang 4, Oke, gitu. baik. Di note di daftar bahan halalnya Ibu itu inaktif.
gitu. Baik, Dan baik. jangan lupa Bu, pada saat laporan audit ya, itu dimasukkan di note laporannya Ibu. Jadi nanti ketika misalnya auditor eksternal cek punyanya Ibu atau nanti ada surveillance dari BPJPH, Ibu sudah melaporkan bahwa yang satu vendor ini sudah tidak digunakan lagi karena ternyata ada satu dan lain hal yang membuat dia harus kami nonaktifkan seperti itu. Itu di note Bu di DBH-nya ya, inaktif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ai. Sama-sama Bu Andini. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak ya. Saya boleh close nih ya formnya. Saya izin close. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menyimak dengan baik, sudah mengerjakan tugasnya. Semoga semua tugas sudah selesai ya. Semoga ya Bapak dan Ibu. Jadi Sudah, Bu. Bapak dan Ibu nanti bisa tenang untuk post test ya. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Semoga pemaparan saya dapat dipahami, dapat dimengerti oleh Bapak dan Ibu. Jika nanti masih ada yang ingin bertanya, boleh silakan tanyakan kepada saya atau kepada fasilitator pendampingnya Bapak dan Ibu. Ya, saya juga punya peserta nih. Saya juga memfasilitasi peserta juga salah satunya. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita masuk ke materi berikutnya, Bapak dan Ibu.